Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wiruladian, NIM 20410501098. Saya dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video yang telah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu tentang pendapatan nasional. Yang pertama yaitu ada definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dari jasa yang diproduksi dalam suatu tujuan. Setelah kita mengetahui tentang definisi pendapatan nasional, selanjutnya yang kedua yaitu ada konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini terbagi menjadi 6, yaitu produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP. Yang ketiga ada produk nasional neto atau NNP. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI. Yang kelima ada pendapatan perseorangan atau PI. Dan yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari konsep pendapatan nasional tersebut. Yang pertama ada pendapatan domestik bruto atau yang disebut GDP. Produk domestik bruto, gross domestic product, merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP memiliki rumus sebagai berikut, yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN dalam negeri plus pendapatan asing LN yaitu luar negeri. Dan yang kedua yaitu ada produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto, gross national product, adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi, jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkan termasuk ke dalam GNP. Berikut adalah cara menghitung GNP. GNP sama dengan pendapatan WNI-DN plus pendapatan WNI-LN luar negeri min pendapatan asing DN. Dan yang ketiga yaitu ada produk nasional neto atau NNP. Produk nasional neto ini adalah produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. NNP sama dengan GNPM min D depresiasi penyusutan barang modal. Dan yang keempat yaitu ada pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Berikut adalah cara menghitung NNI. NNI sama dengan NNP min pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak yang lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima yaitu ada pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji seorang karyawan kantor maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Adapun rumus dari PI yaitu P
PI sama dengan NNI, min pajak perusahaan, min iuran laba ditahan, plus transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagai dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Dan yang keenam yaitu ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Memiliki nama lain disposable income, pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan sebaliknya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus dari DI yaitu DIM sama dengan PI min pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Setelah kita membahas tentang konsep-konsep pendapatan nasional dan kita bahas satu persatu, selanjutnya di poin ketiga ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Ada 9 manfaat pendapatan perhitungan nasional, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, dan yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, dan yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala, dan yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor, dan yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat suatu negara, dan yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara, dan yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara, dan yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, dan yang terakhir, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Setelah memahami tentang manfaat pendapatan nasional, yaitu yang di poin keempat ada macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional, yaitu ada 3 macam metode perhitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama metode pendekatan nilai produksi, dan yang kedua metode pendekatan pendapatan, dan yang ketiga metode pendekatan pengeluaran. Metode pendapatan nilai produksi yaitu pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun, yaitu dengan rumus Y dalam kurung P1 kali Q1 tutup kurung plus P2 kali Q2 tutup kurung plus buka kurung P3 kali Q3 tutup kurung plus titik plus buka kurung PN kali QN tutup kurung, dengan keterangan Y pendapatan nasional, Q1 jenis barang ke 1, QN yaitu jenis barang ke N, P1 harga barang ke 1, PN harga barang ke N. Dan selanjutnya yaitu ada metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi, yaitu Y sama dengan W plus R plus I plus P, dengan keterangan Y pendapatan nasional, W yaitu WG atau upah atau gaji, dan R rent sewa, bisa biaya sewa tanah, gedung, dan
harta tetap lainnya. Yang selanjutnya ada I, interest, yaitu bunga, dan P, profit, yaitu keuntungan. Dan selanjutnya ada metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran asal berjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X min M tutup kurung, dengan keterangan Y pendapatan nasional, X ekspor, M impor, C konsumsi rumah tangga, I investasi, dan G government expenditure, yaitu pengeluaran pemerintah. Dan selanjutnya di poin yang kelima, yaitu ada pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Dan yang kedua yaitu ada pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Dan yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang keempat yaitu penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Dan di poin yang terakhir yaitu poin ke-6, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ada ghanimah, yang kedua ada sedekah, ketiga ada infak, keempat ada zakat, kelima ada urs, keenam ada jizyah, ketujuh ada kharaj, dan kedelapan ada pajak tambang dan harta karun, dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu adapun wakaf. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.